Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan jurnal khusus. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari jurnal khusus itu sendiri. Jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi atau berulang-ulang, dan dengan tujuan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Jurnal khusus atau spesial jurnal yang biasanya digunakan dalam akuntansi perusahaan dagang terdiri atas 4 macam. Yang pertama ada 1. Jurnal penerimaan kas untuk mencatat transaksi yang menyebabkan kas kita bertambah, seperti A. Penerimaan penyetoran modal berupa uang tunai, B. Penjualan secara tunai, C. Penerimaan pendapat atas jasa yang kita beri, dan D. Penerimaan pelunasan atas piutang. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas untuk mencatat transaksi yang menyebabkan kas kita berkurang, seperti yang A. Pembayaran biaya-biaya, B. Prive, C. Pembelian secara tunai, D. Pembayaran utang. Dan yang ketiga, jurnal pembelian untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Serta yang terakhir atau yang keempat, jurnal penjualan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Di samping keempat jurnal khusus tersebut, perusahaan dagang harus tetap mempunyai jurnal umum untuk mencatat transaksi yang tidak dapat ditampung dalam jurnal khusus yang tersedia. Transaksi tersebut antara lain, yang pertama, retur penjualan, yang kedua, retur pembelian, serta yang ketiga, penyetoran modal berupa gedung, peralatan, dan perlengkapan. Berikut kita masuk ke soal. Adapun contoh transaksi dari jurnal khusus yaitu pada tanggal 3 Juni dibeli barang dagangan pada toko Maroke seharga 7 juta dengan syarat 2/10 dan N/30. Tanggal 3 Juni dikembalikan barang dagangan pada toko Maroke senilai 200 karena kerusakan. Pada tanggal 5 Juni dibeli barang dagangan pada toko Merpati seharga 500. Tanggal 7 Juni dibeli barang dagangan pada toko Marta seharga 9 juta dengan syarat 3/10 N/60. Tanggal 10 Juni dibeli barang dagangan pada toko Maroke seharga 700.000. Tanggal 10 Juni dikembalikan barang dagangan pada toko Maroke senilai 50.000 karena rusak. Tanggal 12 Juni dibeli barang dagangan pada toko Putra seharga 5 juta dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 13 Juni dibayar utang pada toko Maroke atas pembelian tanggal 3 Juni. Tanggal 14 Juni dibeli barang dagangan pada toko Marta seharga 400.000. Tanggal 16 Juni dibayar uang pada toko Marta atas pembelian tanggal 7 Juni. Tanggal 18 Juni dibeli barang dagangan pada toko Maroke seharga 6 juta dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 19 Juni dibayar utang pada toko Putra atas pembelian tanggal 12 Juni. Tanggal 21 Juni dibeli barang dagangan pada toko Merpati seharga 700.000. Tanggal 22 Juni pemilik perusahaan mengambil uang di perusahaan senilai 200.000 untuk keperluan pribadi. Tanggal 25 Juni dibayar listrik sebesar 300.000 dan pada tanggal 30 Juni dibayar gaji karyawan sebesar 600.000. Lalu kita masuk ke bentuk jurnal pembelian. Seperti yang kita lihat, ada tanggal, kemudian ada keterangan, ada syarat, dan ada pembelian serta utang dagang. Pembelian sama dengan debit, utang dagang sama dengan kredit. Di tanggalnya ada tanggal 6 sampai dengan tanggal 6 bulan Juni. Keterangannya toko Maroke dengan syarat 2/10 N/30 dan pembelian 7 juta. Nah teman-teman, di bentuk jurnal pembelian ini bentuknya sama semua. Jika ada syarat di belakangnya seperti 2/10 atau N/30, 3/10 atau N/60, berarti itu masuk ke dalam jurnal pembelian. Kemudian yang kedua ada jurnal umum. Ada tanggal,
akun debit dan kredit. Tanggal 3 bulan 6 utang dagang, debitnya ada 200, kemudian retur pembelian masuk di kredit 200, pada tanggal 10 bulan 6 kas 50 juta masuk di debit, dan retur pembelian masuk di kredit sebesar 50 juta juga. Sekian dari saya, terima kasih.